Aku baru nyampe rumah, tadi aku habis kayak ngambil barang-barang gitu, baru ambil barang-barang. Tadi aku BTW for your information, tadi Viana nonton teater. Jadi aku suruh dia nyetir pulang. Wah, habis ramu nih. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Terima kasih ya guys, sudah menunggu aku untuk showroom. Karena walaupun udah jam berapa sekarang? Mau jam 1 ya. Tapi aku akan tetap memasak mie. Aku sudah membelinya. Ya. Kalian, aku mau unboxing apa yang aku beli. Masih pakai baju latihan banget. Jadi rencananya aku pengen makan dulu baru bersih-bersih, jadi biar sekalian sikat gigi dan lain-lain. Oke, aku membeli telur isi 4 karena buat makan hari ini aja. Beli mie Korea dan beli sosis dan beli teh. Terus aku hari ini bakal makan sama Viana, jadi aku beliin Viana juga. Gimana kita segera masak supaya nggak kemalaman, kan aku udah lapar banget jujur. Tapi masalahnya adalah aku tuh harus masak di dapur di luar, karena kalau misalnya di dapur dalam ini aku nggak ngerti cara nyalain kompornya. Apa kita belajar aja? Menurut kalian ini gimana cara nyalainnya ya? Aku belum pernah coba kompor seperti ini. Aku ngertinya pakai kompor yang di luar tuh kompor biasa. Gimana ya cara pakai kompor ini? Aku kayak nggak tahu ya. Rumah aku yang waktu itu aku pernah showroom, inget gak sih tragedi dimana aku mainan ini bola semangkanya si Owen itu, yang dikira Owen terus mami marahin Owen. Terus sebenarnya di rumah ini aku belum pernah pakai perabotan. Nah, ayo nak masak nak. Vina lagi unboxing paket dia. Wede. Nih, lihat deh Viana habis beli apa. Widih, si paling BTS tuh. Ini berat banget nak. Ini buku ya? Atau kayak fotobook gitu? Buku. Oh, buku. Habis beli. Cakep banget lagi. Maaf ya. Nih. Ayo masak, lapar. Jadi sebenarnya wifi-nya tuh di dapur luar tuh nggak nyampe. Jadi aku mungkin akan, biar kayak kalian bisa melihat aku masak, apakah aku harus begini, apakah aku harus makan dapur luar terus aku di luar, kayak gimana ya? Atau kita coba aja kompor ini. Gimana sih cara pakai kompornya? Gimana sih cara pakai kompornya? Oh, dibuka guys. Habis itu gimana? Oke, udah dibuka. Oh, aku tahu. Aku sudah bisa menyelesaikan teka-teki ini. Menurut aku kayak gini. Ini kan ada kotak. Ini ada kotak. Terus ini kayak gini. Mungkin kalau misalnya yang ini kotak putihnya kan di atas. Terus berarti yang ini yang nyala. Kalau yang ini berarti yang nyala yang ini. Nah, kalau yang ini berarti nyala yang ini. Kalau yang ini berarti nyala yang ini. Ya kan?
Ya ampun, aku kayak pinter banget sih. Coba ya, coba ya. Coba. Ya kan? Berarti tinggal putar aja kali ya. Aku mau pakai yang ini deh. Kalau ini apa ya? Oh, ini lampu bawah. Ini buat apa ya? Oh, ada oven ternyata. Ayo. Oh, aku udah ngerti. Coba ya. Enggak deh, aku nggak ngerti. Aku putar kok nggak nyala ya? Enggak, aku nggak ngerti. Skip. Aku takut mainan kompor. Udah aku putar tapi dia nggak nyala, guys. Atau harus putar yang ini ya? Nggak tahu. Jangan aneh-aneh. Nyalain kompor yang gitu nak? Nggak tahu jujur, itu kayak terlalu banyak, pusing. Enggak. Iya kalau misalnya nih, ini tuh Ini tuh 4 ya, ada 4 ya. iya. Aja kok kamera nggak bisa dibalik sih. Nih, kalau yang ini berarti kompornya yang atas. Kalau misalnya yang ini kompornya yang bawah. Coba. Kalau yang ini tuh oven yang di bawah Ini sini. bukan sih. Tinggal dinaikin aja. Coba ya. Tadi ada putar gak bisa cuy. Hah, kok ya bisa nak? Kok ya bisa sih nak? Ditekan. Oh, semudah itu. Kalau itu mah aku juga bisa kali. Gampang banget, gak ada yang lebih susah lagi apa dari cara menyalakan kompor ini. Terlalu gampang. Yaudah deh, aku masak dulu deh. Maaf ya kalau terlalu hening, aku gak bisa setel lagu soalnya mamiku udah tidur. Sebentar ya. Pilih masak sekarang atau saya pukul. Sekarang aku harus misi selanjutnya adalah mencari mangkok. Di mana mangkok ditaruh? Bukan. Tapi ini sandok ini kan. Kayak sandok ini enak gak sih buat makan sup, ya kan? Aku keluarin 2 deh buat aku dan Viana. Ini lucu banget sih. Aku yang ini aja deh. Nak, mangkok di mana sih, nak? Nggak tahu jujur. Di mana sih mangkok? Aduh, banyak banget nasinya, nggak ngerti. Oh, ini apa nih? Piring. Ini apa? Gelas. Aku bahkan nggak tahu kayak letak piring di rumahku sendiri. Lihat di dapur depan. Cuma nanti nggak ada sinyal. Minta. Nah, ambilin nak, tolong nak. Tolong ambilin. Kok dia kayak mati-mati gitu ya? Gak mungkin gak ada mangkok. Gak mungkin gak sih gak ada mangkok. Yaudah ambil ini deh. Ini panci. Masak airnya dulu. Iya ya. Kalian tunggu sini ya.
Kia. Masih nge-lag kah? Ya buka. Isi air panas ya. Kalian kalau misalnya masak mie pakainya air matang atau air nggak matang? Nah masalah nggak ada mangkok mak. Di sini ada nggak? Kita bisa masak berdua. Di sini ada nggak? Pakai air terjun gitu ada nggak ada keripik. Oh ini laci Itu ada nggak? ada deh tapi nggak ada yang gede nak. Tapi film ini nggak bisa ya? Atau ada yang ini Shinchan soalnya mie itu banyak isinya. Jadi kita coba pakai, kita harus challenge diri kita. Masak airnya dulu ya. FYI aku kalau misalnya masak air buat mie selalu pakai air matang karena aku nggak percaya air keran. Kan air keran dimasak matang. Tapi tetap aja kayak kita nggak tahu ada bakteri yang tersisa atau enggak, kayak trust issue. Nah, kok nggak ada yang nggak mau sih air panasnya? Salah. Nah, sumpah nggak ngerti. I cannot even use my dispenser. Gimana sih? Ada apa kayak ada aja. Adalah ASMR air. Buat YouTube aja enak. Udah. Ada yang nih. Terima kasih untuk nanasnya. Mereka. Terima kasih untuk nanasnya Karian. Thank you. Terima kasih untuk nanasnya dan terima kasih untuk kastilnya. Kastilnya dari siapa ya guys? Because di sini nggak ada tulisannya. Makasih. Kastil dari siapa guys? Kastilnya nggak ada tulisannya di sini. Kak I love JKT. Oh Kak I love JKT48, thank you. Kemarin abis ketemu ya kita di teater. Semoga kita secepatnya secepatnya. Kalian makasih juga ya untuk pineapple. Semoga kalian bisa, semoga next time kalian beli pineapple bisa mendapatkan yang manis. Kamu harus bubu ya? Iya, aku akan bubu. Kapan lagi nonton Fiona showroom jam segini? Bukan apa memang selalu showroom jam segini ya. Vi kangen. Weh, Kak Ilham apa kabar? Long time no see ya. Mie rasa apa tuh Ci? Rasa
aku mau mengeluarkan kata-kata yang kayak gitu, yang kayak gitu tapi kayak yang jadi rasa kayak pedes-pedes gitu. Aku nggak tahu sih rasa apa. Saya nggak kebagian VC. Iya kan, makasih ya guys yang sudah mau ngobrol sama aku nanti. Tapi yang belum dapat, semoga bisa bertemu bulan depan ya. Nggak ada tambahan VC. Jujur nggak tahu, kayaknya nggak ada sih. Soalnya kayak kalau melihat jadwalku ke depannya kayaknya nggak ada yang match gitu deh guys jadwalnya buat sesi tambahan. Mungkin ya, karena setelah dihitung-hitung kayak abis tanggal segini aku ada ini sampai bulan depan tuh kayak nggak ada tanggal yang pas gitu mungkin. Kenapa mie goreng tapi direbus? Karena kalau mie gorengnya nggak direbus kan dia mie instan. Kalau instan kan tidak, makanan tidak sempurna, jadi kayak emang namanya mie goreng, tapi kalau dia digoreng langsung dia nggak akan berbentuk mie karena dia masih keras. Jadi harus direbus dulu biar dia lembek. Kalau misalnya mau digoreng lagi ya terserah, itu up to you. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Tapi menurut aku juga ada sih orang-orang yang ngegoreng mie-nya lagi setelah direbus. Tapi orang itu bukan aku. Mungkin kalian bisa coba. Filsafat momen. Enggak, aku cuma kayak ngasih tahu aja. Mie instan kenapa harus dimasak dulu? Karena seinstan-instannya suatu hal harus ada sedikit proses. Kan kita harus usaha guys buat apa yang kita mau. Freya mana Cepio? Kak Freya mana ya? Kak Freya, ada nggak di sini Kak Freya? Kak Freya, apakah Kak Freya di kolong sini? Kak Freya, Kak Freya, oh tidak ada Kak Freya guys di sini. Kak Freya di mana ya? Kalau misalnya aku boleh tahu, apakah Kak Freya ada di balik ini? Tidak ada Kak Freya. Apakah Kak Freya ada di balik vas bunga ini? Oh tidak ada juga. Kemana perginya Kak Freya? Aku baru tahu, baru ingat ternyata Kak Freya nggak ada di rumah aku, karena ini rumah aku bukan rumahnya Kak Freya. Mungkin kamu bisa cari dia di rumahnya Kak Freya, jadi kamu tidak perlu cari ke kolong-kolong lagi. Maaf ya, aku tidak menemukan Kak Freya di rumahku. Ini apa, Wan? Beras kali. Lucu-lucu banget sih, ini temanya lagi summer gitu ya. Kayak hadiah-hadiahnya ada pineapple, terus tadi ada kayak bubble gitu. Aku lagi nunggu Viana masak. Nah ini jangan lupa potong sosisnya nak, buat masukin ke dalam rebusan. Sambil menunggu Viana kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Apakah Cepio sudah siap melawan chef? Sebenarnya dari sisi manapun aku gak akan siap. Tapi ya mau gak mau harus dijalanin. Semoga Chef Arnold gak galak-galak ya. Chef Arnold kan baik hati. Aku akan mendapatkan banyak ilmu nanti. Terus kayak bergetar gitu kan kayak. Mohon bantuannya chef, mohon bantuannya. Adonan di mana ya? Di depan deh kayaknya. Bestie. Timbe, iya aku sama si Freana itu lagi. Kayak apa sih? Kenapa sih? Kayak aku harus bareng sama dia lagi. Kenapa aku harus bareng dia terus? Kok ada main di luar ya? Saya nggak dinyalain.
Woi cakep, woi cakep banget, woi tumben. What do you mean? Jadi biasanya aku nggak cakep gitu maksudnya kamu. Parah banget sih, parah banget. Masih pilek, better dari kemarin sih. Kayak aku tuh nggak tahu ya, aku kemarin tuh sempet kayak batuk pilek gitu, tapi cuma 2 hari, puji Tuhan sih. Tapi kayak agak aneh aja, karena biasanya aku tuh kalau misalnya pilek batuk tuh lama, bisa kayak seminggu hampir 2 minggu gitu loh. Tapi kemarin tuh bener-bener cuma bentar, dan kayak batuknya pun nggak sampai batuk, kayak cuma sakit tenggorokan gitu. Terus batuknya hilang, terus pileknya juga ada kayak lumayan membaik walaupun suaranya masih kayak gini. I don't know. Gara-gara apa juga aku nggak tahu ya. Soalnya aku tuh nggak ini tahu, aku tuh nggak minum. Aku minum es, tapi kayak aku emang biasa minum es, jadi kayak ya udah. Terus aku tuh nggak makan yang goreng-goreng. Terus di sekitarku juga lagi nggak ada yang batuk. Terus tiba-tiba aku sakit, kayak random banget. Kayak misalnya nih aku ngebayangin, misalnya penyakit batuk pilek adalah sebuah bakteri yang hidup, dia kayak bisa bergerak dan berbicara gitu ya. Dia bakal, aku ngebayanginnya kayak gini, kan aku lagi sehat nih, sehat ye, kegiatan teater blablabla. Terus tiba-tiba si bakteri batuk dan pileknya itu dia ngobrol berdua gini, si Vioni lagi sehat tuh. Terus katanya si batuk, iya tuh seneng banget tuh dilihat-lihat, dia udah lupa kali ya sama kita. Terus si pilek ngomong kayak, iya nih gimana kalau misalnya kita kasih dia pelajaran aja biar dia tetap inget sama kita, kalau misalnya kita tuh tetap ada loh sebenarnya. Terus si batuk ngomong kayak, aku setuju sih, tapi siapa yang mau mulai duluan? Terus si pilek ngomong kayak, kamu dulu yang mulai duluan. Terus jadinya si batuk kayak, lama, kamu mah lama, yaudah deh aku duluan. Makanya aku tuh sakit tenggorokan dulu, terus besoknya baru pileknya muncul. Menurut aku sih dia bisa kayak gitu sih. Soalnya mereka datangnya barengan terus weh, yang kayak apa sih kalau misalnya ada batuk tuh ada pilek, kayak bisa nggak kalian dipisahin? Kayak kalau udah batuk tuh nggak usah tambah-tambah pilek, kayak ngerepotin orang. Kalau misalnya udah pilek ya nggak usah batuk. Kayak apa sih, kenapa kan harus bareng-bareng gitu, berdampingan? Emangnya kalian seharus itu berdampingan? Menurut aku nggak sih, kayak kalian bisa kayak lebih mandiri aja untuk next time. Kan pasti beberapa dari kalian relate kan sama pernyataan aku, karena kayak batuk tuh selalu datang sama pilek, tuh selalu datang sama batuk. Stop. Terus di atas itu ada demam atau enggak meriang, terus selalu datang berbarengan, kayak stop banget. Emang boleh seberdampingan itu? Ya kan, jangan sakit ya guys. Itu suara apa sih? Itu suara adik aku lagi bikin mie instan. Habis ini adalah giliran aku membuat mie instan. Anyway, for your information, habis aku makan ini kegiatanku belum selesai karena aku mau nyuci baju. Aku akan nyuci baju habis ini guys, karena besok tuh ada baju mau aku pakai cuma belum. Ya. Tapi itu tuangnya di dalam ini ya, di dalam panci, bukan di itu. Karena ada sayurnya. Ada apa? Ada kayak bawang-bawang sayurnya gitu. Jadi tuangnya di dalam pancinya nak, pas lagi rebus. Nyuci sendiri. Iya, tahu nggak kenapa guys? Aku punya berita sedih. Kalian tahu nggak Mbak Iis dan Mbak Tia yang biasa ada di showroom aku? Mereka udah pulang kampung, nggak balik lagi. Sebenarnya aku belum ngomong. Aku belum ngomong ini ke kalian, soalnya aku masih sedih kemarin. Cuma sekarang aku udah kayak ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya awalnya tuh 2 bulan yang lalu Mbak Tia yang pulang kampung duluan, terus nggak balik lagi. Terus sebulan kemudian, bulan Agustus awal kemarin,
Mbak Is ikut pulang juga, soalnya Mbak Is lagi hamil, dia mau melahirkan. Karena kalau saya habis lahiran kan gak bisa kerja kan, harus jagain anak, jadinya pulang. Jadi aku sedih banget, kemarin aku sampai nangis 1 jam tau pas Mbak Is pulang. Terus Mbak Isnya nangis juga, karena aku sama Mbak Is tuh udah lama banget. Mbak Is sudah bareng-bareng sama aku udah 10 tahun. Itu kayak bener-bener setengah hidup aku bareng sama dia. Karena kan aku umur 21, terus dia udah 10 tahun. Bahkan dari Owen belum lahir pun udah bareng sama aku kan. Jadi kayak seumur hidup Owen tuh ada Mbak Is. Jadi aku kayak sedih, karena Mbak Is kan sama aku umurnya nggak gitu jauh kan, kayak maksudnya nggak yang sampai beda banget gitu, cuma beda apa ya, paling kayak 5 tahun, bener kayak kakak gitu. Terus aku kan pengen banget punya kakak cewek, jadi aku udah nganggap Mbak Is tuh kayak kakak cewek aku sendiri. Kalau cerita-cerita tuh sama dia juga aku saya, bahkan dia tuh cita-cita sama aku dari zaman dia pacaran sama mantannya, kayak cita-cita dia sampai dia udah nikah dan punya anak sekarang tuh kayak bener-bener aku tahu semua cerita dia gitu loh. Kayak banyak sekali kenangan sama Mbak Iis, jadi aku kayak sedih gitu. Tapi aku gak akan nangis lagi, gak apa-apa, karena aku udah nangis kemarin baik banget, jujur. Iya, hashtag terima kasih Mbak Iis. Tuh jadi sekarang aku tuh kalau ada apa-apa tuh harus iniin sendiri. Sebenarnya aku tuh ada mbak baru satu lagi, namanya Mbak Rini, tapi kan kayak belum pernah lihat karena emang baru. Tapi aku tuh bingung masalahnya, karena Mbak Rini tuh umurnya di bawah aku. Jadi aku sebenarnya harusnya nggak panggil Mbak sih, karena Mbak kan kakak ya. Cuma kalau manggilnya namanya doang tuh kayak nggak sopan, jadi aku tetap manggil dia Mbak. Dia tuh umurnya seumuran Viana, 17 tahun. Jadi aku kayak mau nyuruh-nyuruh juga harusnya aku bisa sendiri, karena aku lebih tua daripada dia gitu kan. Jadi kayak canggung gitu loh, karena selama ini aku tuh selalu punya mbak yang umurnya di atas aku, gak pernah yang di bawah aku. Jadi ini pertama kali dia masih umur 17 tahun, terus katanya dia kerja ke Jakarta mau membantu orang tuanya. Good, sangat anak mandiri, tapi baik sih. Terus kayak lucu gitu, masih kecil juga kan seumuran Viana, tapi jadi awkward, ngerti gak sih, karena lebih kecil daripada aku. Kalau misalnya lebih tua kan aku bisa kayak Mbak minta tolong gitu, tapi kalau misalnya minta tolong sama besok tuh rasanya kayak tidak, harusnya aku yang lakukan ini gitu. Gitu deh, suruh daftar JKT gitu kah, kayak nggak mau deh, kayaknya passionnya beda gitu guys. Sekilas info dan update kehidupanku. Tapi kamu suka nyuruh Owen sama Viana, beda. Kalau Owen sama Viana kan dia ada ikatan darah, jadi ya kayak aku nggak merasa bersalah gitu kalau nyuruh mereka. Tapi kalau misalnya kayak orang lain, anak orang, masa aku suruh anak orang yang di bawah aku umurnya, nggak sih, kayak nggak enak gitu. Viana stop masak. Viana belum selesai guys dia. Saya besok ngapain? Besok adalah hari yang sudah kutunggu-tunggu. Tapi aku gak mau kasih tau kalian dulu, nanti kalian juga bakal tahu besok. Tunggu saja ya. Ai kepo, kepo ya kamu. Info loker, ya saya nggak tahu ya, mungkin cari aja di Instagram, kan ada tuh yang kayak info-info lowongan kerja gitu nggak sih guys. Udah selesai. Coba lihat kuahnya jadi semana. Itu kekecilan sih menurut Ai ininya, apa, mangkoknya. Kayak ada kuah Sisanya ya. Nih buatan Viana. sabar. di plating dulu. Buatan Viana guys. Kalian yakin gak mau masak mie malam ini setelah melihat ini? Masih hangat. Gantian. Tapi kayaknya guys, aku mau disclaimer dulu. Sepertinya kalau misalnya ke arah dapur wifi-nya akan kayak
agak susah, jadi mungkin agak nge-lag dikit. Aku bikin ini aja deh caption, maaf lag dikit. Oke. Karena wifi-nya tuh agak jauh, jadi ntar pas aku makan baru dia nggak nge-lag kayak tadi. Jadi aku ini ya kasih warning dulu, aku akan masak dengan cepat. Jangan tinggalin aku ya. Hmm, 15 detik harus selesai, nggak bisa ya guys. Makan dulu aja. Untuk ambilin my phone boleh gak? Nggak bisa. Nah, ini aku sedang mengisi air. Oh Ishiteru, jangan berbohong, kepakan sayapmu, angkasa nan tinggi. Oh Ishiteru. Na 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 na. Menurut dia harus ngapain kok kartu ketinggalan? Iya, just info. Guys, aku mau kasih tau kalian sesuatu. Kemarin aku beli ini di Jepang, sumpah enak banget. Ini adalah sebuah coklat. Enak banget guys, ini bener kayak meleleh di mulut sekali. Kayak balok, iya, I know right. Enak banget. Olahraga sambil menunggu air. Masih lama matangnya, bosan. Kalian kalau misalnya masak mie pakai telurnya itu harus setengah matang atau matang? Setengah matang, mentah. Kenapa setengah matang? Aku lebih suka matang sih. Tapi setengah matang suka juga. Tapi kalau masak sendiri lebih suka matang. Karena aku kayak nggak bisa ada logika gitu buat nentuin kalau misalnya masaknya selama ini kira-kira matang atau setengah matang gitu. Siapa yang di sini bikin roti sampai gosong? Siapa? Seperti tidak tahu. Bentar ya, aku mau masukin minyak dulu. Gimana sih cara bedanya? Roti. Tapi belum mendidih. Coba dulu. Gempa di mana guys? Ada yang bilang ada gempa? Serius kah?
Gempa di mana? Emang gempa, Nak? Coba lihat lah di Twitter, Nak. Emang ada gempa? Di mana? Di Jatim. Hati-hati ya, guys. Aku nggak kerasa sih di sini. Ini ya. Hati-hati, guys. Semoga nggak apa-apa ya. Semoga nggak terjadi apa-apa. Maksudnya yang membahayakan orang-orang gitu. Stay safe, guys. Stay safe. Hati-hati ya. Semoga pada baik-baik saja. Amin. Lanjut masak nih. Iya. Aku punya apel. Lucu banget ada stikernya I love apple. Maksudnya ini. Bukan yang aneh-aneh. Ya. Kalian mah nggak boleh gitu tau. Bukan gitu. Kan kalian lihat ini apa? Ini apa? Apple. Bahasa Inggrisnya apple. Gak salah. Jangan ya begitu ya. Kalian tuh suka kompor tau, asli. Ini aku kasih tau aja, kalian tuh suka kompor. Kenapa? Karena baru saja terjadi kemarin dan sekarang. Kemarin tuh kan kalian tahu kan ada acara Nivea. Terus itu tuh di outdoor gitu. Dan ada kayak kakak-kakak poluan yang jagain kita. Terus kan aku pegang payung gede ya karena panas. Terus aku gak sengaja nyenggol ibu poluan itu. Terus aku minta maaf kan, kayak maaf banget. Terus masa kalian pada ngomong kayak gini, ayo lo Cepio, ayo lo gitu. So kan aku jadi kayak gitu. Untung ibu poluannya baik, tapi kan sebenarnya aku agak takut sih karena dia kan pakai masker ya kayak gini. Jadi aku nggak bisa lihat ekspresi dia, soalnya dia tuh kan biasanya kalau misalnya orang kena sesuatu nih, misalnya kayak aduh, terus orang yang ngenain bilang maaf banget, kan respon kita harusnya kayak gitu kan, walaupun pakai masker kayak at least kayak mata tersenyum atau nggak ada kayak nggak apa-apa, kayak ngasih sinyal nggak apa-apa gitu. Tapi kemarin tuh ibu poluannya tuh cuma kayak gitu, jadi kayak nggak menunjukkan ekspresi yang kayak dia tuh gak apa-apa atau gimana. Jadi kan aku kayak mungkin dia senyum, positive thinking, karena dia pakai masker aku nggak bisa lihat. Tapi harusnya ibunya baik sih, karena dia kayak masih menjaga kita, berarti dia gak apa-apa. Makasih ya Bu Pawan, kalau misalnya Bu Pawan nonton ini, aku nggak sengaja, beneran deh, swear demi apapun nggak sengaja. Semoga Ibu Pawan sehat selalu, sukses selalu. Nanti kita bisa ketemu lagi, siapa tahu suatu saat nanti. Mie aku bunyi, bentar ya. Masukin telur dulu ya guys. Mau potong sosis dulu ya, bentar. Enak gak nak? Ya. Sosisnya jatuh guys.
Sudah, jangan panik, jangan panik. Kita hitung sampai 10 ya. 10. Kita hitung dari 10 sampai 1, abis itu minyak udah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jajang, minyak sudah, aku bawa dulu ya ke sana bentar. Panas. Guys, I'm here. Oke. Sudah, aku akan makan nih. Mau lihat gak mie-nya? Cacang. Mie kuah dengan sosis dan telur adalah yang terbaik. Masih berasap. Ya. Pinjam ini ya buat tadahan. Oke. Agak ada foregroundnya banget nih. Bukan background ini, di depan aku jadi di foreground. Gimana nih? Ya udahlah guys. Anggap aja kita lagi di taman. Mari berdoa. Amin. Tunggu guys, panas, aku mau nyalain AC. Selamat makan. Selamat makan guys. Sangat panas, aku tuh suka banget makan sup yang sampai kayak melepuh gitu loh lidahnya, tau gak sih? Makan sup yang panas banget sampai lidahnya melepuh tuh kayak another level. Selamat makan. Kan gak mau makan mie juga. Masih panas. Enak sekali. Kalian lebih suka mie goreng atau mie kuah? Aku udah abis duluan. Oh ya, abis masak dulu kan? Ayo bikin lagi, masa cuma masak satu? Gimana kalau misalnya sambil makan kita sambil tanya jawab? Siapa yang mau memberikan aku pertanyaan? Aku akan menjawab pertanyaan kalian. Q&A. Tunggu, aku harus ganti dulu ininya. Ganti judul. Any question?
Q&A Q&A biar kayak YouTuber. Jadi apa yang dimulai dari sekarang? Member paling dekat sama Cepio, Nurdana. Cepio ngapain aja hari ini? Aku tadi bangun, terus cuci piring, beres-beres, terus ke teater, perform, pulang, bikin mie, showroom. Makanan favorit Cepio, ayam goreng. Lebih suka desain atau jadi idol? Jadi idol. Jangan keras-keras, ntar papaku denger. Enggak sih, sebenarnya aku suka dua-duanya, tapi kan disuruh pilih lebih suka yang mana ya. Jadi aku lebih suka jadi idol. Kuliah lancar, puji Tuhan aku lagi libur. Masuknya lagi ntar tanggal 28 bulan ini. Kok nggak jadi ke Surabaya? Sebenarnya itu udah ada line up ya. Sebenarnya mau nggak ikut, makanya aku bingung. Aku tuh kemarin sempat lihat kayak ada line up gitu kan buat besok. Terus aku kayak kok ada aku, padahal aku nggak ikut. Terus kayak mungkin itu error ya, kesalahan gitu. Ada gempa lagi, tolong. Oh iya kak, ya ampun, semoga kakak nggak apa-apa ya kak. Kak hati-hati ya kak, mendingan kakak ini dulu gak sih, kayak fokus dulu gitu. Kalau sambil nonton showroom kayak susah gitu nggak sih kok lagi gempa. Kayak mendingan kayak menyelamatkan diri sendiri gitu dulu, nggak sih? Jadi khawatir. Semoga nggak apa-apa ya kak. Semoga aman-aman ya. Apalagi sih pertanyaan? Besok ngapain lagi? Lihat besok aja. Minuman favorit susu. Mungkin kan bakal berpikir aku jawab kopi ya, tapi enggak, aku suka susu. Karena kopi yang aku minum pun base-nya susu gitu loh, kopi susu. Aku suka banget minum susu. Kenapa nggak pakai nasi? Benar juga, tapi enggak udah malam gini kayak ntar tambah banyak makan. Mau aku cerita tentang apa? Suka babi nggak? Suka, tapi nggak suka, ngerti gak sih? Kalau orang yang suka makan babi kan suka banget makan babi. Kalau aku biasa aja gitu loh. Kayak aku suka bisa makan itu dan suka rasanya. Cuma bukan yang kayak babi, aku mau makan babi gitu, enggak. Kayak biasa aja. Aku lebih suka makan ayam.
Oh ya, tadi tuh aku baru ngomongin ini tahu. Kalian pernah makan ini nggak sih? Eh, keong, semacam kayak keong bekicot gitu. Aku suka banget tau. Tapi udah lama nggak makan karena aku nggak tahu pada jual di mana lagi. Tutut, ikan tutut enak banget. Kalau belut, aku malah nggak gitu suka kayak teksturnya gitu. Aku bisa makan, cuma kalau misalnya bisa pilih nggak makan, aku nggak makan. Lebih suka ikan. Tutut enak banget, love tutut. Beli di mana ya zaman sekarang ya keong-keong gitu yang bisa dimakan. Dulu tuh ada restoran keluarga di rumahku yang dulu deket, ada restoran keluarga yang bisa kalau aku makan. Di situ ada jual keong, itu kayak ada kuahnya gitu, terus agak pedas-pedas gitu, enak banget jujur. Cerita waktu di Jepang, yang mana nih, kan banyak. Jepang panas banget jujur sekarang, kayak aku merasa terlalu panas sih. Buat aku yang nggak suka panas tuh kayak, kalian bayangin Jakarta kan udah panas banget ya, tapi Jepang tuh kayak lebih panas gitu loh. Kalau di Jakarta tuh panas tapi masih ada udaranya, tapi kalau di Jepang tuh panas tapi nggak ada udara. Aku kayak pengap gitu, kalau gitu suka panas banget. Kayak emang paling enak tuh datang ke Jepang pas lagi spring gitu deh. Jadi kayak dia tuh dingin, cuma nggak terlalu dingin tapi nggak panas gitu, masih ada mataharinya. Anginnya masih adem. Musim panasnya panas banget. Ini pertama kalinya aku ke Jepang musim panas, jadi kayak aku bener-bener kaget sepanas itu. Kesel. Itu mie double, enggak, satu doang. Aduh. Besok tuh libur ya, makanya pada begadang ya ini. Pantesan. Siapa yang besok tetap berkegiatan, angkat tangan. Keren deh. Oh, tetap kerja kan? Semangat ya. Tadi kenapa nggak ikut di I Love RCTI? Karena aku show teater tadi, makanya rambutku masih rambut teater banget. Aku nggak ikut karena aku ada show teater. Ditunggu kehadirannya di teater ya. Suruh tau nonton teater. Kayak gitu. Suruh tau nonton teater. Kalian nonton dong teater. Aku suka banget teater. Waktu itu aku pernah ditanya sama kakak staff,
Apa kegiatan JKT yang paling kamu suka nomor 1? Aku jawab aku suka teater, karena emang kayak seseru itu, jujur. Kan harus nonton biar bisa merasakan. Banzai kapan lagi ya? Banzai kapan lagi ya? Coba ditanya member-member Banzai kapan lagi ya? Nggak tahu sih, belum tahu. Semoga ya. Apa nih? Gimana latihannya? Lancar, puji Tuhan. Kan kita lagi banyak event off air juga kan, off air on air, jadi banyak latihan buat event-event. Sama aku ngerasa aku udah lama banget nggak VC ya rasanya ya. Ya nggak sih guys? Kayak VC tuh dulu terasa sering gitu loh, tapi sekarang tuh kayak biasa, aku kayak udah lama nggak VC ya. Atau karena dari kemarin tuh cuma 1 hari ya, cuma berapa 3 sesi ya. Dari kemarin tuh kayak sempet kayak pas abis tour tuh 3 sesi, abis meet and greet tuh 3 sesi gitu. Biasa kan kayak 2 hari. Udah habis nak mie? Nggak pedes kan? Bingung mau ngetik apa aja, kok nggak apa-apa. Kangen VC ya? Siapa yang udah kangen osa-osi? Siapa yang udah kangen osa-osi angkat tangan. Oh ya betul, jangan lupa nonton single terbarunya AKB. Yui, Kak Yui jadi center. Love banget sih, aku suka banget tau setiap lihat dia jadi center. Kayak sangat idol. Aku suka banget liatnya. Rasanya tuh kalau misalnya kayak mikir idol yang tervisualkan itu adalah Kak Yui. Karena dia idol banget, kayak bener-bener se-idol itu. Bahas JKT virtual. Mohon bantuannya dan dukungannya untuk JKT48 virtual. Menarik sekali ya, kayaknya adalah konsep yang baru untuk JKT. Aku akan terus mendukung JKT48 virtual, mendukung 3 anime JKT. Nggak sabar lihat mereka ini deh berkomunikasi gitu nggak sih? Kalau virtual gitu kan dia ada kayak streamnya gitu kan. Nggak sabar lihat mereka berkomunikasi. Dukungannya selalu. Kok nggak habis-habis ya ini BTW? Nggak pengen punya sayap sih. Pengen,
Tapi pengennya yang di on off gitu loh, jadi kayak nggak all the time aku punya sayap. Kayak agak repot gak sih, misalnya kayak aku punya sayap gini, repot gak sih kalau berpindah tempat? Jadi kayak pengennya tuh ada kayak miut, terus dia baru keluar miut, terus kalau dipencet lagi dia kayak menutup. Soalnya aku tuh pengen ngerasain terbang tapi dengan sayap supaya nggak macet ya. Tapi kayak at the same time aku kan juga takut naik pesawat ya, kayak terbang itu aku takut. Jadi kayak di on off aja biar aku tetap bisa berjalan seperti manusia biasa. Kalau kalian gimana? Mau nggak? Makin malam makin halu. Tapi halu tuh enak tau, ya nggak sih? Kayak berhalusinasi tuh adalah hal yang menyenangkan. Karena menurut aku ya, misalnya kita halusinasi gitu, seandainya aku memiliki sayap, aku ingin terbang ke taman bunga yang indah berwarna pink, kayak seru banget. Karena itu harmless kan, kayak I mean halusinasi kita tuh nggak bisa terjadi emang, tapi kita bisa membayangkan diri kita kayak gitu. Misalnya ngebayangin diri aku terbang pakai sayap, itu aku bisa ngebayangin, tapi emang nggak terjadi dan nggak akan melukai siapa-siapa. Jadi kayak ya udah sih, biarin aja orang halu, tapi halunya harus yang positif ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kayak pacarku Kim Tae Hyung, iyain aja. Misalnya dia ngomong kayak pacarku Gracia JKT48, iyain aja, nggak apa-apa, biarkan orang itu bahagia gitu. Kayak nggak usah apaan sih, emang dia tahu lo hidup, nggak usah digituin. Kayak ya udah sih, emangnya dia ngomong kayak emangnya dia kalau misalnya ngomong nih, misalnya nih, aku suka banget sama Vioni JKT48, aku tuh pacar Vioni JKT48 gitu, kayak gak usah dibilang kayak emangnya dia kenal, emang dia tahu lo hidup, ya nggak usah digituin, ya biarin aja dia berimajinasi. Toh imajinasinya dia itu juga nggak mempengaruhi kamu sama sekali, nggak mempengaruhi kesehatan kamu, nggak mempengaruhi finansial kamu. Emangnya kalau misalnya dia halu, kamu harus bayar 100.000 kan? Enggak, ya biarin aja sih. Yang penting kayak halunya tuh masih positif dan nggak merugikan siapa-siapa, kayak ya udah. Ya nggak, setuju nggak sih? Aku tahu kalian setuju sama aku. Biarkanlah orang berbahagia dan berimajinasi sesuai dengan apa yang dia mau. Seru tahu berimajinasi. Oh my god, aku tuh dulu sering berimajinasi. Dulu kan aku fan girl banget, kayak gimana misalnya aku jalan-jalan ke mall tiba-tiba ada BTS, kayak ngebayanginnya tuh seneng. Dan itu adalah kebahagiaan yang kita tuh nggak perlu bayar. Kan kayak zaman sekarang kan kita kalau misalnya mau bahagia tuh kadang-kadang harus bayar ya. Misalnya mau mandi bola, kita harus bayar. Misalnya kita mau punya baju baru biar bahagia, itu kita harus bayar. Tapi kalau berimajinasi tuh kita nggak perlu bayar dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dan apapun yang kita mau tuh bisa kita pikirkan di dalam otak kita sendiri. Dan kalau misalnya nggak disuarakan, itu tuh nggak dijudge orang-orang, yang tahu itu cuma kita, tapi kita mendapat kebahagiaan. Yang ngerti nggak sih? Itu adalah halusinasi adalah cara paling sederhana untuk bahagia. Weh. Halusinasi, tapi jangan sampai halusinasinya berlebihan sampai yang kayak aku mau menikahi Taehyung harus ada di sini secepatnya, dan kayak aku harus ketemu Taehyung sekarang juga, dan kamu kayak mencuri uang mama untuk pergi ke Korea. Nggak gitu ya guys, kayak imajinasin aja, jangan dipraktekin. Kejahatan no. Halusinasi positif, yes. Kenapa jadi kampanye halu? Bukan kampanye halu, cuma kayak yang ngasih tahu aja supaya halusinasinya tetap positif.
lah admin fanbase. Ngomong-ngomong fanbase, tadi aku bisa lihat tuh Twitter Simpioni. Kan aku komen di IG-nya. Enggak, aku kan komen di Twitter Cigre kan habis ngepost foto cantik banget yang seperti kita semua tahu. Aku komen kayak real wajah samping terindah se-JKT alias cantik banget Ci. Terus masa anak-anak Simpioni, aku nggak tahu ya pelakunya siapa, nge-quote tweet aku itu, terus insert foto aku yang lagi yang dipakein filter Kak Ola itu loh. Kalian kan bisa nggak tahu kan bisa lihat Twitter sekarang, buka sekarang banget nih, kalian buka Twitter Simpioni, terus kalian follow dulu. Promosi terselubung. Nggak, maksudnya kalian buka sekarang, abis itu kalian lihat itu foto di tweet paling atas pasti, karena terakhir tadi aku lihat kan di tweet paling atas ya. Aku lihat di tweet paling atas itu tuh ada foto aku yang kayak lagi jelek banget, yang kayak kita semua tuh itu tuh jelek, dan kayak di post sama anak Simpioni itu ngomongnya apa ya, aku lupa, pokoknya kayak kalau ini tuh apa gitu kan, kalau ini tuh terapa, kan aku bilang kan Cigre adalah pemilik wajah samping terindah se-JKT kan, terindah. Terus Simpioni ngepost kayak gitu. Terus ada yang reply bawahnya, tadi aku baca tapi aku nggak tahu siapa ya, aku lupa. Ntar aku lihat namanya ya abis ini. Dia ngomong kayak gini, tertekan. Itu adalah muka tertekan katanya. Adalah benar, tapi kayak stop. Kan kamu yang share. Iya sih, I know, tapi kayak aku nggak expect kalian bakal kayak gitu guys. Kalian kan harusnya yang bagus-bagus guys. Tapi nggak apa-apa, aku senang sih karena kayak kalian absurd dan aku suka. Ngakak banget baru lihat, ya kan jahat banget nggak sih kak parah banget sih kak, kakak harus belain aku sih kak. Jangan marah-marah mulu. Enggak, aku tuh nggak akan marah-marah kalau saya nggak dipancing. Siapa yang suka memancing keributan? Simpioni tuh kan, orang aja ngomong Simpioni. Tapi gitu-gitu Simpioni keren tau, mantap lah Simpioni. Kalian doain aku batuk ya. Kayak keselak kuah gitu barusan. Terus masa ini kan tadi kan aku udah ceritakan tentang yang aku nggak sengaja nyenggol Bu Polwan pakai payung, masa dibikinin poster orang hilang sama Simpioni, kocak banget asli. Tadi di teater aku ngetawain itu bareng sama kakak staff. Aku ngasih lihat, kak lihat deh kak fanbase aku kak, aku kasih lihat nih Simpioni kelakuannya kayak gini. Terus kakak staffnya pada ketawa. Ngeliat aku ada di poster ini orang hilang karena nggak update apa-apa setelah kejadian itu. Lagian nggak nge-tweet. Iya, aku tahu aku belum nge-tweet, cuma bukan berarti aku tiba-tiba menghilang. Kayak bisa aja aku lagi tidur, atau nggak bisa aja aku lagi GR. Tapi kan aku lagi GR mau buat ini Ramune. Aku nggak nempel setiap hari sama HP aku ya. Kayak lucu gitu, kreatif banget asli. Sering-sering ya, aku tunggu ya yang selanjutnya. Minyak nggak bisa habis, iya tinggal dikit nih. Lucu tahu asli. Kenapa harus tengah malam showroomnya? Karena ada waktunya tengah malam.
karena aku kan dari siang teater, baru pulang malam, jadi ya udah sekalian aja. Dan tadi tuh aku habis minum ini, apa ya namanya, bukan kopi, minum minuman energi. Jadi aku kayak ngerasa aku masih punya energi sekarang, karena aku ngerasa udah lama nggak Ramune nggak sih. Ramune itu adalah setlist yang lumayan ekstra energi, yang membutuhkan energi yang ekstra. Jadinya aku tadi membeli minuman energi agar supaya sehingga saya mendapatkan energi. Dan benar saja tadi terasa menyenangkan teaternya, dan sekarang masih punya energi untuk showroom. Belum kelar kamu makan selai-helai ya Mia? Enggak gitu loh. Saya nggak ngantuk, enggak. Gimana dong? Nggak ngantuk. Mungkin habis ini ya. Sebenarnya aku mau ngajak kalian nyuci baju. Nggak penting banget nggak sih? Tapi kayaknya nggak nyampe deh wifi-nya ke atas. Maaf ya kalau aku kesepian itu harus ngajak kalian buat nyuci baju. Gak apa-apa lagi. Jangan dong. Bilang dong, kan harus punya pendirian. Kan harus bilang, gak mau Cepi, aku gak mau diajak cuci baju, aku mau tidur. Atau enggak kayak, gak mau Cepi, jangan cuci baju, itu gak entertaining gitu. Jangan mau-mau aja. Kamu gak boleh mau-mau aja. Kalau kata orang tua, jangan mau-mau aja, nanti dimanfaatin orang. Kamu harus punya pendirian. Aduh, kocak. Ilmu nih, ilmu ya kan. Biasanya tuh orang tua tuh suka ngomong gitu. Ada nggak sih member yang pernah live sama cuci baju? Kayak nggak ada nggak sih? Kita belum pernah Idol cuci baju. Idol, Idol nggak cuci baju kok. Idol kan selalu bajunya tuh bersinar, nggak pernah, walaupun nggak, dia tuh ada kekuatannya sendiri, jadi tanpa dicuci dia tetap bersinar. Nggak ada kok, nggak ada Idol cuci baju. Idol selalu bersinar dan tidak cuci baju. Aneh juga kalau sama aku ngebayangin Taehyung cuci baju ya. Berarti nggak dicuci-cuci ya Ci? Bukan, tanpa teknik mencuci baju Idol tuh sudah bersinar.
Bayangin Jennie Blackpink cuci baju itu kan kayak aneh banget ya. Jangan-jangan Jennie Blackpink sama lagi cuci baju. Ada notif. Enggak, gue lagi nggak cuci baju. Oh, kata Jennie dia lagi nggak cuci baju, dia barusan ngechat aku. Banyak aja orang halusinasi seperti yang tadi aku bilang. Halo banget Vio, nggak nyangka. Apalagi nih, GWS. Ngantuk banget, bobo lah. Bobo aja kalau ngantuk, nggak ada yang memaksakan nonton kok. It's okay. Kamu sudah capek dan sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih ya untuk kerja kerasnya hari ini. Semoga kamu tidurnya berkualitas. Abis. Yeay, setelah berapa menit aku makan. Terima kasih sudah menak makan. Cepio apa motivasi showroom jam segini? Motivasinya adalah apa ya? Karena udah lama nggak showroom aja sih sebenarnya, dan kayak ingin update kehidupan. Dari tadi nggak ada yang aku update ya, kayak aku ngomong apa juga kayak apa ya. Final chapter Mi Unlimited pun habis. Final chapter habis kok, tidak unlimited dia. Masih segar aja, mata udah sempat benar ini. Tidur aja, it's okay. Tidur aja, it's okay. Jam 2 pagi boleh nahan ketawa gak sih? Capek? Kalau menurut aku jam 2 pagi itu kamu masih boleh ketawa, tapi sedikit ini. Karena kalau jam 2 tuh kayak masih belum subuh-subuh banget gak sih? Kayak ya udah masih jam 2, kecuali udah lewat dari jam 3 tuh masih kayak baru subuh menurut aku. Subuh adalah jam 3. Jadi kamu boleh ketawa sedikit. Tapi sedikit aja ya, jangan banyak kayak segini deh. Ya segitu. Aku mau ngasih tahu. Ini sebenarnya agak nggak penting sih, cuma aku mau kasih tahu aja ke kalian. Aku kan kemarin baru potong poni ya. Poniku tadi tuh segini. Terus aku udah potong segini. Ini tuh masih normal. Ini tuh masih terlihat normal kayak poni aku biasa. Tapi kalau misalnya kalian lihat foto-foto aku yang kemarin di Nivea, yang difotoin kakak-kakak fotografer, terima kasih ya untuk fotonya, lucu-lucu banget. Itu tuh poni aku di sini guys, kayak begini di atas alis. Terus aku punya teori, kayaknya poni aku tuh mengalami penyusutan deh kalau misalnya panas. Soalnya dia poniku tuh kayak gini di atas alis banget. Atau nggak tahu kenapa. Padahal sebelum mulai poniku tuh normal kayak gini, tapi pas udah mulai main game dia kayak gini.
Aku nggak tahu kenapa dia kayak jadi sealis dan kadang-kadang di atas alis gitu loh. Emang bisa ya poni menyusut kalau kena panas? Dia kayak jadi menyusut mengecil gitu loh, jadi kayak naik ke atas. Cuma ya udah, karena lagi main kan seru-seru jadi aku tidak peduli. Memuai kayak besi ya, apa jangan panik ke besi. Hihihihi. Cepio nomor kesukaannya berapa? 5. Kenapa 5? Karena menurut aku 5 vibesnya warna kuning. Terus kalau kuning tuh dia kayak ceria gitu, jadi aku suka. For your information, warna kedua yang aku suka adalah warna kuning. Pertama pink, kedua kuning. Menurut aku nomor 5 tuh vibesnya kuning. Kalau misalnya pink itu angka berapa ya yang vibesnya pink? 14 kali ya, mungkin karena 14 Valentine jadi kayak berasa pink. Kalau misalnya warna 8, kalau misalnya angka 8 tuh warnanya oranye menurut aku. Nomor nih ya, aku urutin dari 1 sampai 10 ya. Kalau misalnya menurut aku angka 1 itu warnanya merah. Nomor 2 itu warnanya apa ya? Kayak kuning tapi enggak sekuning angka 5. 3 itu hijau. 3 tuh hijau banget, enggak ngerti. 4 itu dia kayak coklat. 5 itu kuning banget. 6 tuh biru. 7 itu kayak ungu menurut aku. 8 oranye. 7 hijau enggak, 7 ungu. 7 ungu banget. 7 ungu banget sih. 8 oranye, 9 abu-abu, kayaknya 10 juga abu-abu. Tapi 9 tuh abu-abunya tuh kayak lebih gelap gitu dibanding yang nomor 10. Ngerti kan maksudnya? Gak tahu pusing. Jangan tinggal tauin, kamu harus berpikir juga. Biar kita sama-sama tahu kamu tuh warna ini tuh apa, nomor itu. Fiona udah tidur cek belum? Dia lagi tidur jam segini. Iya aku tuh kangen banget tahu. Aku kangen banget sekolah. Kayak aku nggak bayangin ya. Aku kan sekarang kan udah kuliah sekitar setahun lebih ya. Ngelag. Kok ngelag ya? Hello guys, aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin aku udah disuruh tidur kali ya sama showroom, kayak stop showroom ya, kamu harus tidur, kata showroom. Ya jadi aku cerita dikit deh, abis itu aku end ya showroomnya. Jadi aku kangen banget sekolah kan kayak full day ya, kayak dari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Sabtu itu tuh sekolah, dan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau 4 sore. Kayak mana bisa sih, tapi maksudnya kayak kalau aku ngebayangin diriku sekarang sekolah kayak gitu ya kayak bakal capek banget sih. Kayak lama banget di 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 jam. Aku ngebayangin kok dulu aku kuat ya sekolah selama itu ya. Sekarang tuh kalau misalnya di kampus kayak 2 jam tuh berasa lama gitu. Tapi kalau di sekolah tuh mungkin ada banyak teman-teman kali ya, jadi seru ya. Istirahatnya sampai 2 kali, bahkan istirahat cuma 2 kali selama 8 jam. Tapi kayak at the same time berpikir seperti itu, tapi aku juga kangen juga gitu loh pergi ke sekolah. Aku kangen kayak nyatet tulisan di kelas kayak gini. Siapa yang kalau misalnya nyatet tulisan kertasnya dimiringin begini terus baru nulis?
Itu aku banget sih, aku nggak bisa nulis kalau kertasnya lurus kayak gini. Susah nggak sih? Pasti akunya miring-miring gitu. Jadi aku tuh kalau nulis kertasnya harus dimiringin gini, terus tanganku gini, nulisnya ke atas gini, jadi kayak serong ke atas nulis. Ya nggak sih? Tapi tulisanku nggak miring, tapi emang harus miring posisinya gitu. Kangen banget, dulu tuh aku suka banget, aku tuh paling suka kalau misalnya nulis di papan tulis. Siapa yang suka? Maka dulu aku sering jadi sekretaris. Kalau saya di kampus di sekolah aku tuh sekretaris, kerjanya tuh bantuin dosen misalnya kayak absen gitu, atau enggak kayak nulis di papan. Suka banget, kayak aku suka tulisan aku tuh ada di papan tulis dan dilihat teman-teman gitu, kayak itu tulisan aku bagus kan gitu. Karena aku lumayan dulu ya pas sekolah, aku lumayan pede sama tulisan aku. Kayak tulisan tangan aku tuh adalah salah satu hal yang aku banggakan, karena menurut aku tulisannya tuh lumayan rapi. Tapi sekarang karena aku udah jarang nulis, dia tulisanku jadi jelek. Mungkin aku harus lebih sering nulis ya, supaya kayak skill menulis aku tuh kembali. Aku dulu karena aku suka nyatet, jadi tulisan aku bagus. Jadi tips buat kalian yang pengen tulisannya bagus kan harus sering nyatet. Tapi karena sekarang sudah tidak digunakan lagi, karena aku lebih banyak gambar ya sekarang daripada nulis, dan tulisanku menjelek. Dan kayak sebenarnya tuh ngaruh dari pulpen dan tekstur kertas juga sih sebenarnya. Kalau pulpennya enak, tulisannya bagus. Kalau kertasnya susah ditulis, tau gak sih kayak kertas-kertas LKS atau enggak koran tuh susah buat nulis, kayak tulisannya jadi jelek. Jadi kayak menurut aku tergantung kertas dan pulpen juga. Tapi dan juga tulisan aku pakai pulpen sama pensil tuh kayak beda gitu loh. Kalau misalnya tulisan pakai pensil pasti lebih jelek daripada aku tulis pakai pulpen. Dan pulpen kan ada banyak jenisnya ya, ada yang pulpen gel, ada yang pulpen biasa. Dan kalau misalnya pakai pulpen gel tuh tergantung juga, harus 0, berapa yang benar-benar bisa bikin tulisanku tuh bagus. Bisa yang kayak 0,7 atau 0,5 atau yang 0,35, itu tuh kayak mempengaruhi. Dan aku tuh bener-bener merhatiin itu gitu. Jadi kalau misalnya aku beli alat tulis tuh aku merhatiinnya sedetail itu. Kayak misalnya aku mau beli yang apa ya, lagi mau beli yang gel yang 0,5 atau yang 0,7. Terus tergantung juga, karena aku jadinya kan punya banyak alat tulis kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya menyesuaikan gitu loh, misalnya aku harus nulis di buku temen aku yang tekstur kertasnya kayak gini, jadi aku tuh kayak bisa memperkirakan kalau misalnya pakai 0,7 kayak bakal bleber di kertas kayak gini. Jadi aku pakainya yang lebih tipis, atau enggak jangan pakai pulpen gel biar nggak tembus ke belakangnya gitu. Aku suka banget alat tulis jujur. Kayak kenapa ya? Tapi sekarang lebih mending sih. Dulu tuh aku bener-bener ada alat tulis apapun aku beli. Misalnya aku pergi ke Jepang gitu. Di Jepang sih parah banget sih. Alat tulis tuh udah kayak surga banget di situ. Banyak stiker-stiker lucu kan. Dulu tuh aku suka banget beli stiker sampai sekarang sih. Cuma kalau dulu tuh lebih parah lagi guys. Aku bener-bener punya satu box isi stiker semua. Terus kayak beli pulpen. Padahal aku udah punya banyak pulpen, aku tetap beli pulpen. Beli yang warna pink, yang warna-warni, stabilo. Aku padahal nggak pakai stabilo, aku beli stabilo. Jadi kayak bener-bener koleksi doang, kayak cuma pengen punya, bukan aku pengen buat pakai, tapi pengen memiliki. Ngerti gak sih? Kan juga pasti punya kan, kayak perasaan ingin memiliki. Iya kayak gitu rasanya. Kayak aku Oke, lanjut. Maaf ya tadi tiba-tiba nge-freeze lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin aku udah harus tidur ya. Tadi aku ngomong apa mana? Iya pokoknya aku tuh pengen memiliki aja, pengen punya itu. Dan kayak kalau aku nggak punya itu aku bakal kepikiran sampai mimpi gitu rasanya. Begitu. Yaudah deh, ini aku mau udahan dulu deh kalau gitu, karena dia udah nge-lag ya. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba. Padahal tadi pas makan lancar-lancar aja. Mungkin harus tidur ya. Aku mau absen.
Thank you guys yang udah nonton, yang sudah berkontribusi dalam showroom pada mamer. Terima kasih Kak JKT48 Live, terima kasih Kak Danbo, terima kasih Kak Osama, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Adi Wijaya, terima kasih Kak Adip, terima kasih Kak Ufi UFO, terima kasih Kak Moirae, terima kasih Kak Cataclysm Hanakit, terima kasih Kak Arby, terima kasih Kak Fioni Universe, terima kasih Kak Alzera, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Bagas, terima kasih Kak Mas Chris, terima kasih Kak Hafiz, dan terima kasih Kak Next GD. Thank you. Makasih ya. Makasih juga udah kasih aku gift tadi Kak Rian, Kak I Love JKT48 kayak udah gak ada di room ya. Gak apa-apa, aku berterima kasih lagi. Makasih udah kasih bintang-bintang kecil juga memeriahkan frame showroom ini. Terima kasih ya yang sudah kasih gift-gift lainnya juga. Thank you. Tidak bisa aku sebutkan satu-satu karena mohon maaf ya. Terima kasih, aku sangat berterima kasih. Love. Selamat istirahat ya, kalian tidur ya, jangan begadang. Kayak jam segini kan ngomongnya. Ya udah, semoga mimpinya indah dan tidurnya berkualitas. Amin. Bye bye, makasih ya. Good night.